Ternyata ini alasan pemerintah tak bisa senggol Panji Gumilang dan Al Zaitun meski terbukti sesat. Ada kelompok orang yang kerjaannya adalah mengedarkan obat terlarang. Oke? Udah dikonfirmasi oleh Pak Mahfud bahwa ini adalah bentukan negara. Apotik ini tempat bersembunyi bandar atau pentolan-pentolannya pengedar obat terlarang tadi. Yang dijual di masyarakat, di dalam Al Zaitun. Oke? Korbannya adalah masyarakat, bukan santri Al Zaitun. Santri Al Zaitun minum obat yang legal. Pak, perintah Kapolri tidak boleh tajam ke bawah tumpul ke atas, tapi juga tidak boleh tumpul ke kiri tajam ke kanan. Artinya? Ada terjemahkan sendiri. Saya rasa semua kita bisa memahami, jangan sampai penegakan hukum itu tajam ke kiri tumpul ke kanan atau sebaliknya. Obat itu kalau sampai ke minum satu pil aja, maboknya kayak bapak tadi itu. Bisa mencuri, merampok, dibentuk sama negara loh, Dan itu sampai hari ini masih ada kegiatan itu. Hasil kajian dari MUI ini untuk yang periode sekarang ini itu sudah selesai dan sudah disampaikan ke Komisi Fatwa, Mas, MUI Pusat, dan kemudian yang saya dengar hari ini sudah selesai ya, sudah disampaikan ke Bareskrim tapi tidak dipublish. Kami santri kena stigma oleh masyarakat, diolok-olok di media sosial. Santri Al Zaitun tinggal bayar 2 juta udah boleh zina. Di masyarakat kami dipandang begitu, kami malu. Berapa banyak influencer yang mengolok-olok kami, padahal kami baik-baik saja. Siapa lagi korbannya? Rakyat Indonesia seperti bapak-bapak ini, ibu ini. Bukan 1-3 orang ini, bukan, ratusan ribu orang. Ke apotik sana yang datang ke Al Zaitun, profesor, dokter, jenderal, macam-macam, ngapain sih ngibulin masyarakat kayak gitu? Al Zaitun itu apotik yang legal, itu pusat pendidikan yang legal. Masuk ke sana ya pasti dilihatin itu, emang di situ mau intelijen kayak mau polisi kayak tinggal di situ 24 jam, nggak ada yang diceritain nama bapak-bapak ini, nggak akan ada. Jadi NII itu dulu pemerintah tahu tuh bahwa NII itu masih hidup. Sudah ditumpas di berbagai tempat masih hidup, sehingga pemerintah lalu menggalang kalau gitu diadu saja antara NII dengan NII. Maka dibentuklah NII yang ada tadi struktur pemerintahnya, yang kemudian dari NII ini salah satu wilayahnya itu Komandemen 9 itu yang sekarang menjadi Al Zaitun itu. Jadi sebenarnya itu bentukan pemerintah pada waktu itu. Kemudian sesudah merasa nyaman dengan pemerintah, merasa aman, kemudian Panji Gumilang ini memecahkan diri, menampilkan sosok Al Zaitun yang seperti sekarang itu, tapi di balik ini latar belakang sejarahnya dan pengikut-pengikutnya itu masih banyak yang memang ideologinya NII. Meski telah terdeteksi Majelis Ulama Indonesia menganut ajaran sesat dan menyimpang dari agama Islam, Pondok Pesantren Al Zaitun beserta pimpinannya Panji Gumilang nyatanya masih sulit untuk ditindaklanjuti sesuai hukum oleh pemerintah. Ponpes Al Zaitun berdiri sejak 30 tahun lalu tersebut pun juga tidak ditutup meski terbukti memicu kontroversi bagi umat muslim terutama di tanah air. Sebut saja dari tata cara sholat yang menggabungkan saf wanita dan perempuan. Ketika sholat berjamaah, mengizinkan agama lain hadir di tengah saf saat sholat, mengganti kalimat syahadat, yakni dari semula aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, diganti menjadi aku bersaksi tidak ada negara kecuali negara Islam, selain negara Islam maka kafir. Kemudian memperbolehkan melaksanakan haji di Indramayu bukan di Mekah, hingga mengganti salam umat muslim dengan salam Yahudi. Pendiri Negara Islam Indonesia NII, Krisis Center Ken Setiawan membeberkan cerita awal Pondok Pesantren Al Zaitun terbentuk. Dia mengatakan sedari awal terbentuk Pesantren Al Zaitun merupakan produk dari gerakan NII yang diwariskan oleh Sekar Maji Marijan Kartowisirjo atau SM Kartosoewirjo kepada dua pengikutnya yaitu Ahmad Musodek dan Panji Gumilang. Dari awal memang ini Al Zaitun untuk mewujudkan NII-nya dulu ada dua nama keren di NII, namanya Ahmad Musodek dan Panji Gumilang.
Keduanya sama-sama komando wilayah 9 dalam pergerakan NII, kata Ken dikutip dari kompas.com pada Kamis 22 Juni 2023. Ken mengatakan kedua pengikut Kartosoewirjo itu memiliki dua jalan yang berbeda. Kala itu Ahmad Musodik keluar dari gerakan yang dibentuk Panji Gumilang dan membentuk gerakan baru yaitu Al-Qiyadah Al-Islamiyah dan memilih untuk bergerak dengan ajaran yang sama melalui pendekatan pertanian dan kedaulatan pangan. Sedangkan Panji Gumilang bergerak di dunia pendidikan. Kami menganggap ini seperti merekrut kader untuk gerakan NII. Panji Gumilang memanfaatkan dengan cover pesantren, ucap Ken. Ken mengatakan Panji Gumilang sangat lihai memanfaatkan nama pesantren untuk menumbuhkan gerakan NII. Karena dengan cover pesantren tersebut, kata Ken, pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia akan berpikir dua kali menindak gerakan yang dilakukan oleh Panji Gumilang.